manusia terpilih. Orang mungkin bilang waktu mulai tangan udah mulai awal-awal terjebak di triangle itu, orang pasti pada kesel, kok nggak bisa lepas sih? Lepas tuh nggak segampang itu gitu. Mungkin dia kadang ngeliat ini Charles Oliveira versus Arman Sarukian, kunci-kuncian lepas kunci-kuncian, itu pengalamannya udah lain bro, udah beda iya, lah. udah berpuluh-puluh tahun, udah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi JK itu ngelawan orang yang emang nyaman banget di ground game. Iya, nyaman banget di ground game. Iya, dan itu kelemahannya Bang JK di ground game kan. Di ground betul. Antara kelemahannya Bang JK atau kekuatan lawannya, itu dia. Bisa aja Bang JK kalau nggak ketemu sama Wilson, ground game dia selamat. Ingat loh, Bang JK itu dia juga beberapa kali menang submission. Iya. Emang dia ketemu lawan yang 12 kali menang submission. Jadi emang lawannya itu emang jago banget ground game-nya. JK ku sayang, JK ku Malang. Jujur aja pas kita rekaman ini udah bangun pagi, terus berasa banget nih lemesnya karena Bang JK kalah, lemes banget nih bro. Jadi nggak semangat gini kita bro. Kurang tidur, kurang semangat. Iya, mana nobar Euro. Itali main. Ya tapi walaupun kita bisa dibilang kurang semangat, setidaknya ada satu orang yang selalu bersemangat untuk mengeluarkan jingle-jingle pamungkasnya dia yang sesuai dengan namanya. Yang nonton live perdana kita udah tahu jinglenya, tapi bakal dinyanyiin ulang. Dinyanyiin ulang. Kok nyanyiin ulang? Oh ini beda nih jingle ya? Emang ada jingle baru ya? Ada. Itu banyak amunisinya bang. Oh banyak. Sayang JK ku, sayang JK ku, Malang gak jadi menang di demo ama ibu-ibu. Kenapa dipaksa? Nggak, lu kan Sako mangengok kan gitu kan. Iya, gue tahu bridgingnya kita mau ngomongin ibu-ibu demo. Tapi enggak ya kan, lu udah Malang sayang menang. Ini udah pas ya. Harusnya kan apa gimana? JK ku Malang, JK ku sayang JK ku, sayang JK ku, Malang gak jadi menang. Harus 2 kali. Sayang JK ku, sayang JK ku, Malang gak jadi menang di demo ma ibu-ibu. Maksa gitu lagi. Ada amo-omo. Asik di demo sama ibu-ibu nggak pulang-pulang, ang juga. Nggak pulang-pulang, nggak terbang. Paksa terus. Dari Las Vegas ditunggu Ge Pamungkas. Bisa pas. Nggak ada makanan di kulkas. Aduh, ya itu aja skip jingle menit-menit awal inilah. Enggak, tapi karena G sudah, sebenarnya kita tahu maksudnya G adalah bridging ke demonstrasi ibu-ibu di depan kantor Mola itu ya. Di depan kantor Mola soal UFC itu menayangkan pornografi dan kekerasan tidak baik untuk anak-anak. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya soal kekerasan, Bu, jangankan ini dah Bu, jangankan apa istilahnya nonton UFC kekerasan mah. Kita tiap hari juga dulu rapat DPR juga ada kekerasan. Iya. Udah berantem ya, udah ditayangin berita loh. Dan ibu-ibu juga pengen bilang kan, saya nggak mau anak saya kayak Conor McGregor. Nggak gampang Bu, jadi Conor McGregor gak gampang. Iya benar. Jangan kan jadi Conor McGregor, jadi JK Saragi juga nggak gampang. Dan kalau anak ibu jadi JK Saragi harus bersyukur karena Bang JK ini dengan jadi fighter baru di prelim saja udah bisa mensejahterakan Simalungun, udah bisa bikin MMA Academy di situ, membantu anak-anak istilahnya membawa mereka ke yang lebih positif, berolahraga dan lain sebagainya gitu. Ya, dan itu setidaknya misalkan mungkin anak-anak ini tadinya nggak tahu cita-cita yang mau jadi apa, tujuannya apa, mungkin ada yang sulit ekonomi juga nggak bisa sekolah, tapi mungkin gara-gara MMA Academy yang Bang JK bikin di Simalungun ya, akhirnya jadinya dia seperti ada tujuan hidup apa segala macam. Dan itu ilmu bela diri yang dikasih tahu tuh ilmu Bu, namanya aja ilmu bela diri, ilmu bro. Itu ilmu, kalau udah namanya ilmu itu pahala tidak putus-putus apapun itu udah. Namanya ilmu kan. Betul. Amal jariah gitu. Dan sebenarnya kalau sebelum kita bahas lebih panjang, kayaknya gue mengerti juga nih, kan ada beberapa ibu-ibu yang memegang poster kan, sebaik-baiknya Khabib lebih baik tidak ada pertandingan. Sebenarnya gini, ini buat ibu yang ngomong ini ya. Silakan kalian mau klip atau gimana. Saya paham Bu, bahwa emang dalam Islam itu kekerasan itu dilarang. Saya paham banget. Tapi yang perlu kita harus garis bawahi dulu, ini adalah combat sports. Ini
combat dan ini adalah sports, ini olahraga dan ini bela diri. Jadi ini bukanlah kayak sabung ayam, bukanlah kayak fight club gitu-gitu. Yang maksud ibu 2 orang bertanding dengan ada duit, ada orang taruhan di ini kekerasan. Nah itu tuh yang kayak fight club gitu, itu yang di-ban juga. Itu yang di-ban. Nah combat sports ini itu tujuannya itu adalah 2 orang dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda dan banyak ini mencoba bertarung dan melihat siapa yang lebih unggul. Karena ini adalah ya seperti pertandingan aja Bu. Jadi ini tujuannya tuh bukannya untuk tujuan utamanya bukan buat saling menyakitkan. Memang ada, menyakitkannya itu emang ada proses menyakitkan itu, proses memukul dan menendang itu ada. Tapi dalam setiap pertandingan olahraga, unsur menyakitkan itu emang ada juga. Kayak sepak bola kita kalau misalkan lihat dari dulu, gue dulu masih ingat kok ada komentator bola tahun 90-an yang bilang gini, nah ini dia hebatnya kita nonton pertandingan sepak bola Indonesia. Kita bisa nonton pertandingan sepak bola, karate dan tinju. Gitu. Itu bukan omongan saya, tapi itu pada tahun 90-an tuh kayak gitu tuh ada kayak gitu. Nah, emang iya dalam UFC itu tuh ada kekerasannya. Memang ada unsur kekerasannya, tapi tujuan utamanya itu adalah sport, combat sport. 2 orang ini itu dibayar mendapatkan uang atas konsen tertentu dan dibilang kalau misalkan ini tuh tujuannya tuh bukan buat membunuh ya. Iya. Gitu. Makanya ketentuannya banyak, ketentuan hal yang bisa membuat orang itu mati itu dilarang semuanya. Colok mata, tendang fishhook, tendang pukul kepala belakang. Pukul kepala belakang. Jadi kayak gitu. bener ini tuh sports. Jadi untuk menentuk ini tuh ada kompetisi untuk menentukan siapa yang terbaik gitu. Bukan siapa yang mati. Dan biasanya kalau ibu-ibu kayak gini, anak-anaknya bukannya disuruh taekwondo, suruh karate, bukannya begitu ya? Iya, selain untuk self defense, kesehatan dan kepercayaan diri dan ini loh tentang UFC sendiri. Aksesnya kan gak gampang ya ke UFC ini. Iya benar. Betul, dan ditambah lagi tuh kalau misalkan gini loh Bu. Tadi sorry. Iya. Apa tadi? Tadi pengen rekaman kan? Rekaman ibu-ibu yang ngomongin itu. Oh iya mau di ini ya, mau kasih lihat ya. Iya. Ya dan ntar itu diituin ya. Ini kan lu ini tadi. Iya gua ini. Tapi tadi Sardo terakhir ngomong apa? Combat sports taekwondo. Orang ini kan banyak yang ngomentarin anaknya supaya takut nonton UFC. Akses UFC di Indonesia kan gak gampang ya, harus berlangganan gitu. Iya, harus bayar juga gitu. Dan berarti balik lagi ke kontrol orang tua juga. Iya, dan masalahnya kalau mau masuk ke mall pun ada tulisannya kayak 21 plus kayak gitu-gitu. Jadi emang nggak sembarangan ini. Toh juga kalau misalkan anak-anaknya di rumah tiba-tiba nonton UFC, masa orang tuanya nggak negur sih gitu. Iya. Nggak, kalau misalkan let's say gini deh, ngomongin soal kekerasan nih, nggak bagus kekerasan untuk anak-anak. Misalkan dia masuk sekolah, kan di ekskul ada ekskul karate, ada ekskul pencaksilat, ada ekskul kan berantem nih ya. Maksudnya nih berkompetisi ya. Ditegur dong berarti itu sama ibu-ibu yang demo ini. Jangan latihan karate kalian, itu tidak baik untuk anak-anak. Jangan latihan pencaksilat. Begitu dong berarti si ibu-ibu ini. Iya, makanya gini Bu, ini kembali lagi kan ini kami ngomong dengan rasa hormat ya. Dengan rasa hormat karena kami bertiga membayangkan kalau yang ngomong ini adalah ibu kami sendiri gitu. Iya. Jadi gini Bu, alangkah bijaknya kalau misalkan ibu itu mengontrol tontonan anak ibu. Itu ibu yang kontrol, bukan pemerintah. Jadi misalkan gini, ibu lagi jalan terus ngelihat anak ibu lagi nonton sesuatu yang tidak berguna atau tidak yang menurut ibu tuh ini kayaknya tidak mendidik, ya ibu matikan. Jangan ibu langsung demo ke kantor terus bilang tolong matiin. Karena saya nggak mau ini, enggak. Nah, itu adalah tanggung jawab ibu sebagai orang tua. Iya. Itu Bu, jangan hanya karena, ini analoginya Bu, jangan hanya karena seorang anak yang gak bisa atau seorang anak yang belum bisa ngunyah daging, akhirnya seluruh orang dewasa di Indonesia itu gak boleh makan daging, itu kurang bijak. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya gini aja Bu, ini simpelnya gini aja. Ibu jalan, ibu ngeliat nih, ada di kulkas nih bayangkan TV itu seperti kulkas ya, bayangkan ya. Dalam kulkas itu banyak banget. Ada bahan makanan. Ada yang sayuran, ada yang daging. Kalau misalkan ibu vegetarian, kan ibu gak ngambil dagingnya. Ibu ambil sayurannya. Karena apa? Karena dagingnya mungkin siapa lagi yang bisa nonton. Siapa lagi yang bisa makan. Kayak gitu. Nah sesimpel itu. TV sesimpel itu. TV itu seperti kulkas. Ada yang menayangkan UFC. Ada yang menayangkan ceramah. Ada yang menayangkan edukasi. Ada yang menayangkan National Geographic. Ya udah, pilih aja channelnya. Anak ibu nggak usah nonton, dan itu tuh juga sama kembali juga kayak Sardo, itu tuh sulit untuk
untuk mengakses itu tuh sulit gitu. Gak gampang. Iya, seorang anak tidak akan bisa mengakses Mola TV yang tayangannya itu ada UFC, di mana di situ tuh juga ada ketentuan umurnya. Itu nggak bisa tanpa seizin ibu. Gitu. Tinggal ibu ada ini aja. ketentuan umur, ada paywallnya, harus berlangganan. Ada install aplikasi dulu, banyak step-stepnya. Jadi banyak, ini tuh bukan yang disiarkan di TV nasional begitu gitu. Iya. Kalau dulu Smackdown memang kita niru sih kalau pulang. Cuma kan Smackdown di TV nasional ya. Iya. Dulu yang Smackdown ya itu kan TV, dan itu tengah malam juga gitu. Iya, Jadi kita curi-curi juga nonton. Walaupun habis itu kita niru The Rock Bottom. Iya. The Rock Bottom yang paling sering lihat yang dikit 619. Atau enggak Jeff Hardy, kita kan niru Jeff Hardy salto. Nah itu aja pada saat gue kayak gitu tuh gue masih gitu. Gue SMP pada saat itu. Iya. Jam 10-11 malam gue nonton kayak gitu Smackdown gitu. Terus pernah nih, ini benar dari kejadian waktu SMP, ada teman gue, jadi ada satu matras gede banget di pile driver. Tuh Di anjir. pile driver di situ kesleo nih lehernya. Itu dipanggil kan, kedua orang tua dipanggil. Ini benar kejadian di SMP Alizar, dipanggil kedua orang tuanya. Kenapa nih gini? Iya nonton Smackdown. Itu gurunya marahin ibunya. Kenapa dikasih tonton Gurunya, Smackdown? Iya. Bu, jangan Bu, itu bahaya ya Bu, jangan ngasih nonton. Saya nggak tahu. Nah itu ibunya bilang, saya nggak tahu. Ya ibu jangan nonton Smackdown. Itu soalnya kayak gini gitu. Itu gurunya bijak karena ketika anak udah balik ke rumah itu tanggung jawab orang tua. Betul. Iya, betul. Itu dia kembali lagi, anak itu adalah kewajiban orang tua. Besar atau apanya itu kewajiban orang tua. Iya. Pendidikan sekolah itu, ini kalau kita ngomongin sekolah ya, pendidikan sekolah itu hanya di masa siang, tapi setelah itu mereka bakal pulang dan mereka bakal mengaplikasikannya di rumah. Terus di rumah bakal ditanya, Bu, di sekolah diajar ini boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan didikan ibu. Didikan sekolah, didikan ibu, kayak gitu. Nah ini juga sama dengan TV. TV itu ada di rumah. Rumah itu jurisdiksi dari orang tua. Jadi itu adalah didikan orang tua gitu. Iya. Ini sama kayak nonton bioskop aja sih Bu. Maksudnya kalau udah bioskop ada tayangan dewasa atau apa kan nggak mungkin ibu bawa anak ibu ke dalam bioskop kan. Tapi masih banyak juga Bang yang begitu. Iya. Masih banyak juga. Nah itu dia. Ibu pasti nggak suka kan sama orang-orang seperti itu. Buat ibu-ibu yang menonton, ibu nggak suka kan? Iya. Ini pernah kejadian juga di filmnya Joko Anwar. Joko Anwar ada film Pengabdi Setan. Udah dibilang ini tayangan jangan ditonton umur 13 tahun ke atas. Ini udah tayangan yang ada gore-nya, ada setannya. Jangan 13 tahun ke atas, 13 tahun ke bawah. Ke bawah, sorry. Iya. Itu jangan. Ini udah ada bimbingan orang tua. Udah BO, bimbingan orang tua. Bahkan di sebelum filmnya mulai, itu ada beberapa cuplikan-cuplikan di mana dibilang kayak pilihlah tontonan sesuai dengan umur Anda atau sesuai dengan umur keluarga Anda. Nah, ibu nggak suka kan sama orang tua yang datang udah tahu tayangannya itu adalah tayangan horor buat orang dewasa, banyak darah, nggak bawa anak-anaknya, nggak bawa anak kecil. Terus pas nonton, kaget banyak darah, abis itu ngomong ke pemerintah, Pak ini tontonan Indonesia nih gimana sih tontonannya, nggak mendidik, masa ada pembunuhan, masa ada setan gini-gini, ini nggak mendidik, kesian anak saya nangis. Lah udah dibilang enggak Bu, ini bukan. Sama aja kayak ada orang yang bilang, oke ibu anaknya berapa? Ini anak saya masih umur 13 tahun. Oh yaudah mau belajar? Iya mau belajar, saya mau ke Trisakti, mau belajar kedokteran. Iya anak saya, ayo lihat tuh anatomi, kita masuk kelas anatomi. Wah ada mayat di belek-belek, ini gak mendidik nih Trisakti. Kayak gitu. Nah ibu kan pasti gak suka sama orang tua yang seperti itu. Karena begitu ibu. Makanya jangan, kalau menurut saya Bu lebih bijak apabila ibu mengetahui dulu ini UFC diaksesnya bagaimana, kesulitannya bagaimana. Jangan menjadi orang tua atau jangan menjadi ibu yang sama-sama ibu gak suka tadi kan, yang kalau soal tayangan, soal film, dan saya juga gak suka kayak gitu. Iya. Dan kalau concernnya juga selain kekerasan kan ibu-ibunya juga bilang tuh sebenarnya ada videonya. Cuma istrinya tadi udah dijelasin soal gay juga. Nih gue tampilin sedikit aja ya nih biar kita nggak itu ya. Videonya ibunya ya. Coba ini ada nggak nih? Mana nih ya ibunya? Saya sebagai ibu atau nenek menolak adanya WC karena ada kekerasan kepada anak-anak yang lain. Saya tidak seharus di stop dan ditutup WC itu. Nah, karena dia mintanya UFC tutup lagi berarti. Berarti ibu demonya ke Dana White Bu ini Bu. Mohon maaf gitu. Itu udah pernah. Dana White itu waktu awal-awal 1 tahun pertama tahun kedua UFC dibuka emang udah di demo. Emang dan dia sendiri yang turun. Iya, proses untuk pendewasaan penonton tuh emang ini juga PR juga, tapi sebenarnya emang takes time. Gue yakin ini juga bagian dari pendewasaan penonton masyarakat Indonesia. Cuma yang gue pertanyaannya adalah di ininya loh ada tulisan
karena UFC mengandung pornografi. Iya, sebelah itu. mana? Nah itu yang nggak bisa. Iya, Bu, Ibu kalau lihat nih Bu ya, misalnya gimana ya, Ibu coba kalau lihat ada petarung cewek namanya Kayla Harrison, Bu, bukannya pikiran kita sebagai cowok bukannya mikir kemana-mana, takut jujur Bu, itu mah badan atlet udah bener atlet, nggak ada Tangan kita aja kalah serem. Iya, tangan kita aja kalah serem, boro-boro mikir yang enggak Bu, melihat aja udah kayak atlet gitu Bu, malah kita kayak kagum begitu, bisa ternyata cewek badannya segitunya, kita cowok malah minder gini badannya lemak semua begini, jadi nggak mungkin lah mikir pornografi gitu. Betul. Begini kalau, nah ini saya akan menjembatani lagi ya Bu, karena saya paham banget nih. Kayaknya saya paham pikiran Ibu kemana. Ketika kita ngomongin pornografi, mungkin ada beberapa orang yang berpikir pornografi itu seperti kalau misalkan WWE masih bisa kita terima. Oh, WWE. betul. Iya. Karena itu tujuannya iya. seksual kayak gitu-gitu. Iya. Namun maksud Ibu itu bukan karena seksual. Maksud Ibu itu mungkin ke arah Bajunya kali. aurat. Iya. Aurat. Karena aurat. Nah ini Bu, ini aku kasih tahu lagi ya Bu. Alasan kenapa petarung-petarung di UFC, baik laki-laki maupun perempuan, memakai baju yang kelihatan Auratnya. tubuhnya Iya. nih. Itu dikarenakan supaya kita sebagai penonton, juga wasit bisa melihat bahwa pertandingan itu dilakukan tanpa ada disembunyikan barang-barang yang ilegal apapun itu. Concealment, betul. Jangan sampai misalkan di bajunya itu terdapat sesuatu di mana itu bisa meredam pukulan. Kayak ada beberapa pertarungan di UFC di mana itu dihentikan dihentikan gara-gara si cowoknya ini pakai ini Bu, pakai kayak supporter di sini nih, ankle supporter. Yeah. Terus di stopin. Pas dicek ankle supporternya, oh enggak, ini bukan yang sesuai UFC sanction. Standar UFC. Harus dilepas. Karena ini bisa meredam tendangan ke kaki atau bisa meredam benturan ketika misalkan dia nendang terus cek itu artinya ditangkis Bu. Ditangkis gitu. Enggak, ini enggak adil kalau gitu. Nah, sama dengan itu, makanya kenapa perempuan itu memang tutupannya itu minim, itu bukan maksud sensual, bukan maksud ke aurat juga, dan kami cowok-cowok juga nggak ada kepikiran ke sana. Cowok-cowok yang sehat nggak kepikiran ke sana. Tapi itu tujuannya adalah untuk ngasih tahu ke penonton kalau misalkan dan ke wasit untuk di balik pakaiannya tidak ada disembunyikan apa-apa. Yes, semua fair play. Semuanya fair play. Kayak gitu Bu. Jadi di balik perutnya tidak ada padding atau di balik apanya nggak ada apa. Ya makanya sampai segini doang, karena kan mustahil juga kan di tete kan ujungnya dikasih jarum gitu, gak mungkin juga ntar begini Bu, kayak wifi gitu. Gak mungkin. Antena router gitu nanti kan. Tuh apa tuh? Puting saya keras karena dingin. Gak mungkin Bu. Gak mungkin ibunya ini pas lagi kebetulan nonton UFC, Alexa Grasso mungkin yang main ya. Pas Alexa Grasso mungkin ibunya, apa nih? Cewek udah cakep, aurat kemana-mana mungkin ya Alexa Grasso. Alexa Grasso juga bahunya bulat banget Bang. Tapi mau gitu. Gini juga tangan boxer. Nggak, ibu coba nonton Shevchenko sama Kayla Harrison deh, yang badannya emang bener-bener keker gitu. Amanda Nunes tuh, bener-bener keker gitu. Coba ibu lihat deh. Mana ada pornografinya Bu, kita boro-boro pikir aneh-aneh sebagai cowok juga. Itu mah udah profesional, atlet namanya juga atlet. Dan mungkin kalau misalkan ibu kembali lagi pada kekerasan, ini semua kan berdasarkan sportivitas, sportsmanship. Jadi ketika udah bertarung emang keras tuh Bu, tapi setelah bertarung itu semuanya saling respect, saling maaf-maafan gitu. Jadi emang tidak ada bad blood sama sekali, tidak ada bad blood, apa yang ngomongnya? Tidak ada dendam Bu. Enggak, saya mengasumsikan tadi kan ibu kan ada dari video kan ngomong UFC gitu, jadi saya takutnya bad blood ibu nggak tahu. Maksud saya tuh maksud saya ini bukannya diskreditkan atau apa ya, tapi maksudnya tidak ada apa namanya dendam, nggak ada dendam sama sekali. Emang pure sportivitas, ini adalah olahraga, ini adalah sport begitu. Iya. Gue malah takutnya semoga kekhawatiran gue aja, gue takutnya tuh bayaran loh. Gue takutnya ada ketakutan gue, tapi semoga ini aja ya negatif. Murni keresahan hati. Emang murni keresahan aja ya gitu. Kalau misalkan ibu yang takut generasi bawahnya itu bakal menjadi generasi petarung. Iya, ibu daripada demo capek-capek ke kantor, itu kantor Mola kan? Ya. Daripada ke capek-capek ke kantor Mola, jelas-jelas Bu demo aja ke MA. Jadi iya. Udah telat Bang, udah di ACC Bang. Udah di ACC ya. Aduh, ACC-nya kita nggak tahu tiba-tiba ya tanggalnya. Iya. Mendingan ibu demo ini Bu, Hikaru Nakamura. Iya. Hikaru Nakamura itu ada pecatur ibu tuh. Iya, kenapa dia? Orang catur kan kuda dimakan, menteri dimakan. Iya, Bu itu mengajarkan kanibalisme loh. Iya, Bu, hati-hati ya Bu. Menteri tuh jangan dimakan, dibagi lah.
Ya, jadi gimana? Menteri Bang itu JK? enggak, menteri itu jangan dimakan, dikasih kursi lagi lah. Tambahin. Ini JK Saragi aja dah, JK Saragi ya, sesuai dengan judul kita yang ngebahas Bang JK Saragi ya. Memang kalau kita lihat komen-komen, kayaknya kalian juga udah lihat komen-komen dari UFC Indonesia atau UFC luarnya juga pada komen kan itu orang-orang Indonesia ya. Emang banyak yang komen nih JK Saragi kenapa jadi terburu-buru. Ini jadi kayak mengingatkan waktu kalah sama Jubli kan, buru-buru apa segala macem. Tapi memang gimana ya, tadi sebenarnya waktu kita nobar gitu ada penjelasan tuh soal ini apa namanya, kenapa memang harus JK Saragi terburu-buru. Emang harus terburu-buru kan Ge? Betul. Kalau gua nih, ini mungkin karena kalau misalkan kalau gua nih ngomongnya gini nih, kan gue selalu dari episode selalu lalu gue selalu bilang gitu, kalau misalkan pertarungan ini bukan cuman fighternya doang, tapi coachingnya. Ini adalah adu strategi. Lihat aja di episode gue sebelumnya, gue selalu bilang dalam pertarungan itu tidak hanya 2 orang bertarung, tapi coaching staffnya ini nih. Nah, kalau gue ngebayangin jadi Wilson, gue pasti bakal bilang, oke, ini JK Saragi eksplosif. Lu asal lu bisa bertahan ronde 1 aja, lu selamat. Sekarang gue bakal datengin si Wonder Boy, Stephen Wonder Boy. Dia jago karate. Lu cukup belajar dari dia cara distancing aja. Jaga jarak dari dia deket baru lu grappling. Jaga jarak, lu grappling, sampai roda 2 aja. Kayak gitu. Nah, itu adalah game plan-nya tuh. Harusnya tuh game plan-nya kalau misalkan gue jadi pelatih Wilson. Nah, mungkin coaching staff-nya JK Saragi juga mikir hal yang sama. Oke, ini dia nih datengin Stephen Wonder Boy nih. Dia kayak pengen jaga jarak. Mungkin dia bakal takut banget sama eksplosif kamu JK. Kalau begitu di ronde pertama kamu harus eksplosif. Kalau kamu tahan-tahan, dia seneng. Pastikan, wah dia nggak eksplosif nih. Oke, berarti gue bisa nih. Gue bisa main point, gue bisa main apa, gue bisa ground. Karena dia udah terbiasa banget di ground. Menang 12 kali submissions. 12 kali. Udah nyaman banget di ground kayak gitu kan. Dan bahkan gue tadi ada baca beberapa triangle armbarnya itu emang keahliannya dia juga termasuk. Udah ciri khas. Sudah ciri khasnya dia. Kayak giletinnya di Dustin Poirier kan. Iya, udah hatam banget. Nah, hatam banget ya. Si pelatihnya JK, Bang JK, pelatihnya mungkin juga udah tahu, kayak udah mulai kayak pemain catur gitu loh. Kayak mulai nebak-nebak, oh dia melakukan ini nih. Berarti JK jangan kasih apa yang dia mau. Yang dia mau adalah lolos dari ronde 1. Enggak, lu harus habisin dia di ronde 1. Lu harus lebih eksplosif daripada pertarungan-pertarungan sebelumnya. Lu harus lebih gila daripada pertarungan sebelumnya. Kayak gitu. Ya, dan memang banyak juga yang komen soal JK Saragi ini seperti Michael Chandler tapi dengan zero wrestling skill. Ada yang komen gitu, bahkan ada beberapa yang lebih jahat lagi. JK Saragi ini Michael Chandler dengan zero IQ. Dia bilang kayak gitu. Tapi ini gue bukannya gimana-gimana ya ngebelain ya. Gue yakin yang komen kayak gitu adalah pencinta berat, fans MMA garis keras lah, pencinta UFC, dan pasti sering banget udah nonton UFC itu udah beribu-ribuan lah, ribuan pertandingan gitu. Kalau kita ngelihat JK Saragi gitu, terus kita ngebandingin dengan misalkan let's say Kevin Holland deh, atau enggak top 10-nya siapapun itu di setiap divisi, ya nggak bisa kita bandingin sama IQ-nya dia. Kita nonton JK Saragi emang belum ada di posisi itu, belum ada. Jadi kalau kita misalkan, wah JK Saragi nih gimana sih IQ bertandingnya jelek, ya semua juga butuh orang yang ada di top 10 juga belajar dulu supaya IQ-nya bisa ada di situ. Itu manusia terpilih. Orang mungkin bilang waktu mulai tangan udah mulai awal-awal terjebak di triangle, orang pasti pada kesel, kok nggak bisa lepas sih? Lepas tuh nggak segampang itu gitu. Mungkin dia kadang ngeliat ini Charles Oliveira versus Arman Sarukian, kunci-kuncian, lepas kunci-kuncian, itu pengalamannya udah lain bro, udah beda lah. Udah berpuluh-puluh tahun, udah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi JK itu ngelawan orang yang emang nyaman banget di ground game. Iya, nyaman banget di ground game. Iya, dan itu kelemahannya Bang JK di ground game kan. Di ground, betul. Antara kelemahannya Bang JK atau kekuatan lawannya, itu dia. Bisa aja Bang JK kalau nggak ketemu sama Wilson, ground game dia selamat. Ingat loh, Bang JK itu dia juga beberapa kali menang submission. Iya. Emang dia ketemu lawan yang 12 kali menang submission. Jadi emang lawannya itu emang jago banget ground game-nya. Iya, kayak gitu. Ini apa? Orang pada bilang McGregor groundnya kosong. Bukan kosong karena ketemu Habib aja jadi kelihatan kosong gitu. Iya. Jadi Bang JK nih sebenarnya ground game-nya ada, cuma kebetulan lawan orang yang ground game-nya lebih ada gitu. Dan ini Bang JK juga beberapa kali sebenarnya sempat keluarkan di awal-awal dari grapplingnya si siapa Wilson kan. Awal-awal kan waktu yang di itu dia berusaha defense-nya. Defense-nya tuh udah oke kok sebenarnya secara kita aja kalau misalkan kita logika
pertandingan biasa ya, kita yang biasa-biasa aja nih, misalkan bukan atlet ya. Ketika Bang JK itu tangannya di grappling itu dipegang, ditahan itu kan dia sempat ngangkat terus dia banting ke bawah kan. Di beberapa pertandingan UFC kita lihat siapa ya waktu itu yang ada kayak gitu. Kalau nggak salah si Shane Benoit digituin juga kan? Bukan ya? Jadi waktu dibanting itu kan kalau biasanya memang fighter yang lain karena itu keras sebenarnya oktagon itu seharusnya udah lepas posisinya. Nah, berarti itu memvalidkan omongan G bahwa sebenarnya mungkin Wilson ini emang beneran jago aja. Jadi kayak inilah pertandingan terakhir Anthony Smith versus yang undefeated itu 12-0 dari Brazil. Yang Anthony Smith menang kilat ronde pertama, diancam giletin terus sama lawannya dibanting ke bawah kan. Orang pada tepuk tangan karena dibanting keras Anthony Smith. Anthony Smith kan berpengalaman. Totalnya pas dijatuhin justru itu makin dapetin posisi Anthony Smith untuk mengunci makin pas. Sama kayak si Wilson barusan dibanting justru dapat posisi makin pas. Dan itu yang membedakan itu gini, Rampage Jackson pernah melakukan itu kan. Dia angkat dibanting. Nah pada saat dibanting itu emang gak dalam posisi kuncian. Tapi pas dibanting itu lawannya tuh masih megang. Jadi nggak melindungi back kayak gitu, nggak melindungi kepalanya. Nah pas Wilson pas dibanting itu dia sempat lepasin dulu, dia tangannya sempat gini dulu. Jadi nggak kebanting seluruh badan kepala, nggak. Dia jadi kayak ngeredam dulu impactnya dengan tangannya dulu. Pas udah cedek gitu dia balik lagi ke sini. Gitu. Berarti kan jam emang terbang. Emang udah jam terbang. Di ground kan ada teknik jatuhan juga. Jangankan di bela diri, di acting aja ada teknik jatuhan kan. Supaya jatuh meredam ini jadi nggak semua terkumpul di satu titik ininya. Benturannya. Terlebih lagi untuk orang yang gini, kalau orang yang melakukan sekali atau 2 kali triangle armbar itu mungkin nggak tahu tuh triangle armbar. Kelemahan satu-satunya adalah bisa dibanting. Kayak gitu. Karena ketika lu nge-triangle, lu kan ngekencengin semua badan kalau dikencengin kan ringan, makanya bisa dibanting, bisa diangkat dan dibanting. Nah tapi ini si Wilson ini adalah orang yang sering kali melakukan triangle armbar. Di latihannya mungkin dia beratus-ratus kali atau beribu-ribu kali melakukan itu. Jadi udah tahu tuh pas dia mau dibanting, begini caranya. Iya gitu. Betul. JK bukan orang pertama yang ngebanting dia. Gue yakin di latihan udah banyak yang coba. Banyak ngebanting. Dan mungkin latihannya yang dia lawan di trainingnya juga kayaknya levelnya di atas JK juga mungkin. Udah pasti gila ya. Cuma memang ini sih satu kesalahan juga dari Bang JK itu adalah ketika tangan udah terkunci gitu harusnya jangan ground and pound dulu. Jangan nampol ke bawah, nanti itu malah mempermudah si musuhnya untuk gua kunci lu akhirnya. Itu kayak ini Bang, pertandingan kemarin baru di UFC kemarin Kevin Holland versus Michel Oleksiejczuk. Yang kan gue bilang si Michel ini yang mini legendary police power 12 kemenangan itu round 1. Jadi kalau Kevin Holland bisa selamat di ronde 1, Kevin Holland menang. Ternyata bener di ronde 1 dipukul jatuh si Kevin Holland. Diancam sama triangle armbar kan. Terus si Michelnya masih panas kayak JK barusan, dipatahin kan tangannya. Patahin. Malah jadi lebih gampang untuk begitu. Harusnya beresin dulu nih tangan kekunci, baru ground and pound kan. Nah jangan dikunci lu gini malah mempermudah musuhnya untuk kunci, malah kunci. Ngerinya kuncian sendi itu. Kalau kuncian pernafasan kan kita udah kerasa kan, kayak pengap tuh udah kerasa. Jadi kita udah mulai panik, gua harus keluar. Tapi kalau kuncian sendi kan pas udah skakmat baru kita mau patah nih. Kalau pas lagi nyari-nyari tuh kita nggak nyadar, makanya masih asik aja mukulin. Pas udah dapet baru deh patah. Dan makanya harus tap. Itu demi harus tap. Dan soalnya masa depan lehernya juga udah kekunci di kaki Bang JK. Nah ini dia yang menarik nih. Jadi triangle offense ini triangle offense lagi malah basket ya. Triangle submission ini lumayan cukup sulit karena itu membutuhkan kayak ibaratnya ini counter ya. Jadi ibaratnya gini, ini kalau misalkan gua parodikan. Ini orang nih, ini JK Saragi. Nah ini kan awalnya ini adalah open guard nih. Nah ini bayangin ini kepalanya ya, knuckle gue nih palanya ya. Triangle itu bakal begini kan. Nah tapi kalau misalkan dia langsung begini, sama tangannya Bang JK kan diginiin pasti kan. Jadi kunci supaya dia itu bisa adalah Bang JK itu tangannya tuh harus mukul dulu. Emang harus ada satu tangan. Itu yang dilakuin tuh tadi. Pas dianya itu digolotin gagal, Bang JK-nya mukul, dia menghindar, baru masuk ke sini. Nah di situ tuh baru pas kita nonton gue kayak waduh. Iya di live reaction tuh udah langsung kelihatan muka kita. Itu tangannya gimana itu? Wah ini enggak masih belum nih. Masih belum tapi dia sabar sampai tangannya dilipet dulu.
Terus dia kayak oke ini mau triangle armbar lagi nih gitu. Iya, Jadi itu itu ada transition antara triangle choke sama triangle armbar. Digabungin Jadi kalau misalkan itu. choke nggak dapat, yaudah yang armbar. Dan inget ya, triangle ini dia itu mengepit kepala orang menggunakan kaki. Kaki itu adalah organ tubuh manusia yang digunakan setiap hari untuk menopang berat tubuh manusia. Jadi nggak mungkin satu tangan Bang JK bisa ngelepas itu triangle tuh nggak Iya. bisa. Nggak bisa memang kalau jam terbang ini bisa. Iya, Kalau kakinya ikut main, kaki diputar ikut dulu main. posisi badan. Iya, sama yang kita waktu ngomongin UFC 300 saja. Waktu ketika komentar Sterling, Aljamain Sterling lawan siapa? Lawan siapa waktu 300? Si Calvin Qatar. Calvin Qatar. Waktu Aljamain Sterling lawan Calvin Qatar kan komentator ngomong gini, Calvin Qatar kok kakinya diam banget sih dikunci Iya, Aljamain iya. Sterling. Keluar dong dari Iya. situ gitu. Terus komentar itu pas nggak lama keulang ketika Charles Oliveira Iya. lawan Arman Arman Sarkisian Sarkisian. ketika dikunci. Berantem Arman itu Sarkisian kakinya. buset dua-dua kayak dua-duanya kayak bener-bener anak bocah lagi berenang, Iya, belajar berenang iya. kayak. Di situ baru gue berasa bahwa ini pertandingan IQ tinggi sama pertandingan yang sudah jam terbang soal submisi itu tinggi. Iya. Dua-duanya udah ngerti cara keluar, cara ngunci orang. Jadi kelihatan kakinya tuh goyang terus gitu. Pasti Bang JK tuh ada di pikirannya, gue berlatih selama ini, Iya. gue disanjung sama sponsor dan orang-orang Indonesia selama ini, dan gue kalah dengan cepat di ronde pertama dengan kuncian seperti ini. Pasti itu jadi PR sama Bang JK dan ngerasa kayak gue nggak bisa kayak gini lagi nih. Pasti nextnya bakal bounce back. Itu. Interview Mola sebelum pertandingan kan, Ya. di interview si Wilson emang bilang pertandingan dia melawan Ansul Jubli itu sebenarnya sudah menunjukkan blueprint bagaimana melawan JK gitu. Iya, iya. Gue awalnya gue optimis lah, gue pasti merasa kayak wrestling Bang JK pasti udah berkembang lah, nggak mungkin sama dengan yang versi Ansul Jubli. Cuma balik lagi, Wilson pun lebih jago daripada Ansul Jubli kalau menurut gue. Iya, ada soalnya ada yang komen, Bang ini ya Allah Bang JK ini udah lawan gampang, udah berapa? Dia kan losing streak kan? Iya, losing streak. Udah lawan gampang lu masih kalah. Lawan gampang dari mana, Bro? Gak ada Lu yang lihat gampang di aja. UFC. Di sampingnya ada Stephen Wonderboy Thompson, lu bilang gampang dari mana? Segampang-gampangnya UFC, juara nasional kita, juara kickboxing nasional, juara PON, juara wushu gitu kan. Jadi juara One Pride aja nggak gampang gitu kan. One Iya. Pride aja udah pertemuan para juara-juara nasional cabang olahraga semua kita gitu. Iya. Jadi juara One Pride pun masih susah untuk juara di Road to UFC. Jadi secupu-cupunya di UFC itu tuh udah lebih dari juara nasional di Indonesia gitu. Iya, jadi nggak gampang. Dan gini, kalau misalnya kita ngomongin kalau si Wilson ini losing streak ya. Tapi kita taruh dulu, ini losing streaknya lawan siapa juga gitu. Maksud gini, ini yang membedakan antara kultur Indonesia sama kultur Amerika. Misalkan di Indonesia nih, wah dia katakanlah juara satu taekwondo. Iya. Artinya di satu Indonesia ini dia yang mengalahkan tuh. Nah, Amerika itu kan benua American States. Oh iya. Iya. Kalau dia juara satu Amerika, US Open, katakanlah kayak gitu ya. US Champion apa? Artinya dia itu udah juara di Minnesota, katakan di Minnesota. Minnesota aja itu udah satu state kan, satu negara bagian. Dan dia juga menjuarai pas ngelawan dari Los Angeles atau dari Seattle atau dari mana kayak gitu-gitu. Nah, jadi kompetitifnya emang se-stacked itu. Seperti itu. Nah, itulah yang dialami sama JK Saragi. Cuman nih, yang banyak juga komentar di postingan terakhir Radio Tempur juga, di postingan abang-abang juga, tentang touch glove nih Bang. Oh, touch glove ya. Kalau menurut gue ya, ini pandangan pribadi gue, bukannya gue mentang-mentang Indonesia sama-sama Batak terus apa aja yang dia lakuin JK gue benarin semua. Enggak, cuma nggak ada aturan yang bilang kalau fighter tuh harus tosan, tuh nggak ada. Aturan di dalam oktagon tuh cuma protect yourself at all times. Jadi ketika Bang JK nggak ngeladenin ajakan tosnya si Wilson, ya nggak masalah. Bukannya nggak sopan. Hamzat waktu lawan Kevin Holland juga kayak gitu. Kevin Holland ngajak tos, langsung di take down, dikunci kilat. Nggak ada yang komentarin Hamzat. Yang ada yang komentarin Kevin Holland, dibilang, weh udah tanding ya siap dong, malah ngajak-ngajak tosan. Jadi lu dicekekkan. Sama Bang JK juga nggak salah sebenarnya dia nggak ngeladenin. Tos kan di awal ketika wasit ketemuin dekat, terus dibilang protect yourself at all times. If you want to touch gloves now gitu. Udah pas tanding ya udah. Iya, tapi memang kalau touch glove ini sih Dok, sebenarnya nih kayak unwritten rules aja sih. Jadi kayak ini jatuhnya tuh kan gue baca berapa komen juga soal kok jadi orang Amerika yang lebih humble daripada orang Indonesia gitu. Kita orang Indonesia harusnya bisa lebih humble lah, harusnya lebih ramah. Tos itu harusnya ditosin aja. Jadi ini kayak jatuhnya kayak etika aja sih. Jadi
Iya, sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau gue ada di jembatan antara Kemal sama Sardo nih. Iya. Kalau gue nemu satu celahnya lagi. Jadi celahnya begini. Unwritten rule itu buat teman-teman yang nggak tahu tuh beberapa sports tuh ada tuh. Kan ada rules by the book, rules yang emang dikasih tahu sama wasit. Iya. Gak boleh begini dan lo bisa baca di rule book. Nah, ada unwritten rule yang disepakati sama sesama player. Ibaratnya misalkan di basket lagi blowout, tim lu menang 20 poin lebih, 20 poin lebih di fourth quarter, pas di 24 detik terakhir sebelum pertandingan selesai, lu jangan masukin bola. Kalau lu masukin bola, itu langsung chaos tuh. Kayak, kok lu masukin bola sih? Bahkan pelatih lu sendiri bakal bilang, lu jangan masukin bola, lu ini unwritten rule. Lu nggak usah mempermalukan tim lawan lu. Kayak gitu. Di bola juga sama. Di bola itu, lu boleh nutmeg nih, lu boleh ngolongin bola ke kolong orang nih. Tapi kalau lu nge-flicker bola ke atas kepala lawan, itu tuh kayak, oh lu disrespect gua lu. Itu didorong, diapain. Neymar tuh paling sering digituin kan. Neymar paling sering digituin orang, dan dia makanya paling sering di-foul, didorong, di-tackle-nya sadis banget kayak gitu. Nah, di combat sports juga sama. Combat sports itu, mau itu boxing, mau itu wrestling atau jiu-jitsu, itu mereka pasti toss dulu. Atau touch gloves kalau misalkan di UFC. Kita ngomongin UFC aja deh, karena gua nggak ahli dalam jiu-jitsu. Bukannya gak jarang menonton pertandingan jiu-jitsu, bukannya gak ahli dalam UFC, gue udah ahli lagi. Nah, touch gloves itu seperti ungkapan kayak show respect dan saying secara non verbally good luck. Kayak McGregor lawan Floyd Mayweather ya? Yes, McGregor lawan Floyd Mayweather dulu itu bad blood banget kan. Floyd bilang gue emang genuinely gue nggak suka sama McGregor. McGregor ya just doing what McGregor do gitu. Dia trash talk, tapi ketika terakhir face off, McGregor bilang kan this is Bruce Lee shit gitu. Terus dia menghadap Floyd, dia hormat, dan kalau nggak salah antara McGregor atau Floyd duluan yang bilang yang kayak good luck. Kalau nggak salah McGregor dulu deh. Dia hormat, good luck. Terus Floyd juga bilang you too. Kayak gitu. Habis itu mereka touch gloves. Nah, di beberapa di beberapa pertarungan UFC emang ada yang pas disuruh sama referee touch gloves, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Usman Colby itu nggak mau. Pure bad blood. Iya. Itu Pereira selalu gini kan. Selalu gini. Dia walaupun dia selalu touch gloves gini kayak good luck gitu. Tapi itu nggak curang. Ada beberapa fighter yang dia nunjukin ini nggak disapa, itu nggak curang. Yang curang adalah ketika fighternya begini, dia begini juga. Pas mau touch gloves baru tampol. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Bang JK. Bang JK nggak melakukan itu. Bang JK hanya nggak perlu touch gloves, sudahlah langsung aja. Fair. Itu fair. Itu bukannya antara nggak humble atau apa, enggak. Itu emang ya it is what it is gitu. Yang nggak fair adalah ketika Wilson begini, Bang JK juga begini. Pas mau nyampe, ditarik lagi tangannya dia. Tampol. Tampol itu nggak boleh. Atau lagi begini, pas gini terus Bang JK, nah itu nggak boleh. Kalah. Terus Wilson begini. Iya. Terus Bang JK baru gini. Iya. Nggak boleh. Apalagi gini digelitikin. Iya. Nggak boleh. Atau pas gini ya macam. Nggak boleh dong. Itu nggak boleh. Atau kalau gini langsung megang cinta. Nggak boleh. Atas nama atau pas Wilson begini, Bang JK begini. Terus dia ngelihat tiba-tiba gini, cie. Nggak boleh itu. Nah, tapi itu masih lebih fair lah Bang JK tuh sebenarnya. Yang nggak fair tuh adalah karena Bang JK fansnya McGregor nggak milih Habib, akhirnya fans Habib nyerang. Wah ini anti Dagestan, nih anti Muslim, ada yang sampai gitunya. Itu yang aneh menurut gua. Ya udah kalau dia ngefans McGregor terus dia nggak milih Habib atau Islam Makhachev, dia maunya McGregor atau Jon Jones, ya udahlah. Kalau gua punya jawabannya kayaknya ya. Kalau lu apa jawabannya? Gua komentar gitu emang aneh aja. Iya aneh. Tiap orang berhak ngefans masing-masing lah kayak. Iya. Kayak gue ngefans sama Tony Ferguson, gue punya alasan sendiri gitu kan. Terus kok JK juga dari dulu kali dia bilang dia suka sama McGregor gitu kan. Gaya-gaya flayernya, gaya ininya, dan itulah sejahat-jahatnya orang bisa jadi inspirasi orang lain. Itu salah satunya contohnya McGregor, dia bisa menginspirasi JK sampai membawa merah putih ke luar negeri gitu kan. Nah, kalau gue bakal bahasnya gini nih. Ini kalau dari mindset atlet kayaknya. Lo itu kan suka banget olahraga nih. Sebelum ACL lo tuh cedera.
posisi basket lu apa biasanya? Ya playmaker, shooting guard. Shooting guard. Oke. Lu ngefans sama siapa? Kobe Bryant. Iya. Kenapa nggak Shaquille O'Neal? Ya karena badannya nggak sesuai dengan badan gua. Nggak sesuai dengan badan lu? Iya. Berarti lu sukanya itu shooting. Kenapa nggak Dwayne Wade? Ya kenapa lu ngatur gua? Enggak, kenapa? Kalau gue tahu maksud lu. Lu suka Kobe Bryant karena dia itu shooter. Iya, karena Kobe Bryant shooter ya. Dan lu juga shooter. Iya. Lu bukanlah Dwayne Wade karena Dwayne Wade itu kan eksplosif. Lay up, right? Iya. Oke, lu suka bola. Iya. Posisi lu apa? Sayap kanan. Siapa yang lu suka? Ronaldo suka. Iya, Kakak. Makanya lu setiap main itu, karena lu biasanya kalau sayap kanan, lu bawa lurus terus. Kita kalau misalnya komika dulu komen sama Kemal, kita kayak udah dapat bola, capek lari, oper Kemal bakal lari. Walaupun Ronaldo kiri ya. Lari terus habis itu ngumpan, udah pokoknya kasih Kemal. Itu gaya gitu. dia. Kenapa nggak suka Beckham? Kan Beckham lebih jago daripada Ronaldo. Ya karena gue bukan gaya main gue ngumpan gitu kan. Bukan gaya mainnya. Iya. Itu dia kenapa dia suka McGregor. Iya. Karena gaya mainnya Bang JK kalau kita lihat dari One Pride eksplosif. Iya, which is kayak McGregor striker. Habib itu dia lebih ke kayak yaitu grappling, wrestler kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin misalkan ya kayak Theodorus Ginting dia kan jago banget ground game ya. Mungkin dia itu tim Khabib tapi nggak juga sih. Bang Theo juga jago striking ya. Mungkin dia tim McGregor jadi kita nggak tahu juga. Itu bukan alasan. Jadi bukan karena misalkan gue tanya ke Kemal tadi ya, Mal lu kenapa? Oh lu suka Cristiano Ronaldo? Kenapa nggak Muhammad Salah? Gitu. Gak ada hubungannya sama agama, tidak ada hubungannya sama apapun itu, tidak ada hubungannya sama politik. Yang ada adalah seorang Kemal Palevi ngelihat, wah ini nih Cristiano Ronaldo nih gaya gua banget lagi. Tapi kalau misalkan gua jago banget, mungkin kayak Cristiano Ronaldo. Berarti itu yang dicontoh. Nah mungkin itu juga dengan gayanya. Setuju. Kepikiran gua. Tapi Ronaldo gitu. Kiri ya. Ya kiri kan Ronaldo kan. Ronaldo karena kiri bro. Enggak tahu. Komunis maksudnya. Wah. Enggak dia sayap kiri kan Ronaldo komunis. Sayap kiri dia. Sayap kiri. Crispy. Lucu banget kenapa enggak Dwayne aja kenapa lu ngatur gua langsung emosi. Tapi itu dia maksud gua kayak gitu. Itu adalah poin-poin kalau misalkan kalian tahu kenapa dia itu pas dibilang kan waktu itu kan kayak you're like Khabib, no McGregor karena dia emang you like Volkanovski, you like strong but short like Volkanovski itu no McGregor. Iya emang itu ini. Yang bener bagus kata lu yang kayak dibilang kenapa lo nggak ngefans Muhammad Salah, nggak ada hubungan sama agama ini. Emang si JK striker, dia suka stylenya kayak gini. Kayak McGregor ya. Dan kadang-kadang Bang JK kan selalu yang diceng-cengin soal kayak banyak tingkah kayak gitu-gitu. Walaupun ini kalah ya. Tadi lu bilang juga menang aja menang aja dicari celah dihujat apalagi kalah gitu kan. Cuma tadi kan kita sebelum mulai live reaction kan kita lihat video cuplikan yang dibuat UFC kan. Yang tiba-tiba dia melet-melet itu yang dia kalah baru ditampol habis itu kan. Nah, itu aja dimasukin ke highlightnya UFC. Emang perlu attitude begitu. Dan kalau orang Indonesia kan nggak highlightnya waktu JK melet-melet terus dipukul Jubli kan. Kalau sama UFC kan cuma meletnya doang, pas dipukulnya di cut kan. Karena ya UFC ngeliat itu gitu, itu tuh highlight gitu. Jadi istilah UFC aja melihat positif di kekalahannya JK gitu. Kalau orang Indonesia nyari negatif di kemenangannya JK gitu kan. Iya. Dan ini dalam tinju aja ada namanya tuh playing possum. Playing possum itu artinya tuh pura-pura terluka padahal nggak terluka. Iya. Nah, kalian kepikiran nggak kalau Bang JK itu melakukan kayak gitu, itu untuk menutupi rasa groginya di atas panggung melawan orang yang terlatih untuk ngejatuhin dia nih. Ya jadi dia harus kayak gitu. Dia kayak nggak pengaruh. Gue nggak takut. Dia kayak mulai boxer yang kena pukul telak sebenarnya udah mau pingsan dia cuma dia pura-pura gini-gini gitu kan. Iya, dia pura-pura gini-gini dan dia tuh pura-pura gitu juga demi meyakinkan dirinya kayak enggak, gue nggak apa-apa. Jangan sampai pas juga gitu takut kayak gitu malah doa gitu. Enggak kayak gitu. Itu kan Arman Sarukian waktu sebenarnya di kunci terakhir sama Charles Oliveira kan udah mau pingsan. Tapi kan dia pas berdiri langsung angkat tangan supaya ngasih lihat. Udah gini-gini udah gelap gitu. Iya padahal udah itu tapi kan dia ngasih lihat kalau enggak kuncian lo enggak kenapa-napa kok. Padahal Arman juga kita lihat udah mau kolaps sudah itu berapa detik lagi udah mati itu udah pingsan. Cuma kan dia ngangkat tangan kan. Emang tekniknya begitu supaya enggak ngeliatin kelemahannya kita ke musuh kan. Cuma Bang JK semangat. Gue juga sebagai orang Batak bangga lagu Batak bisa dikumandangkan di Oktagon UFC. Keren banget.
bounce back dari kekalahan ini. PR Bang JK cuma di ground aja, kalau itu udah beres udah undefeated udah. Bang JK, intinya nih Bang, ini orang Batak yang ngomong, ini orang non Batak yang ngomong, bangga juga Bang, karena bendera Indonesia bisa dikibarkan. Bisa dikibarkan di punggung seorang JK Saragih tuh. Saran saya cuma satu Bang. Lagu Bataknya agak lain Bang. Lagi in Bang. Itu lagi in di sini Bang. Abang kebanyakan di Las Vegas. Agak lain kau, agak lain bapakmu. Waduh, itu sampai keluar tuh. Iya. Apalagi cocok kan sama pesonanya JK Saragih kan. Iya. Tengil-tengil gitu kayak. Gitu lucu banget sih. Iya, harusnya JK agak lain Saragih. Iya, agak lain Saragih. Bukan semuanya maut. Iya. Kan kalau si Ardo little bit different gitu. Aduh, memuncrat gue. Iya, little bit different. Tapi memang itu buat Bang JK semangat terus. Kalau gue pribadi juga, walaupun gue non Batak sama seperti G, tapi karena membawa bendera Indonesia. Bahkan tadi pas kita awal-awal lagi live reaction juga, lagu Batak dikumandangkan rada merinding juga ya, kayak wah gila lagu Batak loh, keren banget gitu. Jadi buat Bang JK terus berjuang terus. Gue yakin habis dari kekalahan ini pasti belajar juga kan. Ya, ini masih tahapnya juga masih prelims kok. Masih panjang perjalanan. Masih panjang, umur juga Bang JK masih 29. Tadi Wilson umurnya 35. 29 ya. Iya, jadi kalau secara umur aja, secara jam terbang, apalagi Wilson juga kan berantem pasti di umur-umur Bang JK juga kan. Bentar. Iya, lanjut. Sorry. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi secara jam terbang udah beda jauh 6 tahun gitu dari JK Saragih. Jadi Bang JK jangan patah semangat. Bentar. Gitu. Ya. JK Saragih umurnya 29 tahun. 29. Gue 35 dari tadi gue manggil Bang Jack. Gini Jack. Iya. Emang gitu. Jack. Lain kali kalau di triangle armbar ya. Iya. Lu lepas nih mouthpiece, gigit paha dalam. Kasih kunyah itu. Ya, kalau gue Bang JK karena respect aja. Jadi iya lah Bang JK lah. Gue sosok senioritas kayak gini, gue ketemu dia juga ciut, gue saling tangan. Iya, pernah datang ke podcast gue kan, JK Saragih datang pakai batik gitu-gitu, sangar gitu. Tapi emang pokoknya apapun itu Bang, kalau saya pribadi, dia juga manggil gue Bang Kemal soalnya. Jadi sama-sama Bang. Jadi Bang ini bukan karena tua, jadi respect sih. Sama-sama respect. Sama respect aja. Jadi buat Bang JK semangat terus, nanti pas pulang kalau memang lagi di Jakarta kita jumpa Bang, kita nongkrong Bang JK, kita ngobrol-ngobrol. Cuma sebelum udahan nih podcastnya, kemarin ada beberapa request karena kan McGregor nggak jadi main ya. Nanti mungkin di episode selanjutnya kan lebih dekat ke 303 kita lebih gampang bahasnya. Kita bahas sedikit soal Jamal Hill, memang bener ya, karena nggak mau satu event sama Alex Pereira kayaknya cabut ya, bukan karena cedera ya. Kamzat juga kayaknya menurut kita akan pensiun dini ya, setuju nih ya. Kayaknya kelihatan kata timnya. Dia alergi apa? Bukan alergi apa sih? Nah, kalau yang ini masih Autoimun. disclose. Kalau yang ini masih disclose. Ininya punya. Pokoknya cuma ditunjukin foto sama ayat ya itu yang atau hadis yang bilang apa? Setelah kesulitan ada kemudahan. Iya, kayaknya ayat itu ayat. Oh, itu ini. Alid Siroh. Iya. Ayat Al-Quran itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra itu. Iya. Sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan kalau nggak salah. Iya. Diulangin 2 kali. Iya. Itu bener gak ya? Coba tolong koreksi ya, gue lupa lagi. Iya. Itu apa istilahnya, sakitnya Kamzat yang sekarang ini lebih parah nih. Iya. Dari sebelum-sebelumnya, jadi banyak komentar kayaknya memang harus pensiun dini buat Kamzat. Kita doain yang terbaik lah. Kita doakan yang terbaik aja. Cuma kalau gue pribadi nih ya, daripada pertandingan McGregor Chandler, gue lebih suka Alex Pereira Yuri Prohaska loh. Gila atau enggak yang main eventnya Diogo Lopez yang nge-likes komenan saya, terima kasih Diogo Lopez. Kan Diogo kan. Diogo Lopez lawan Ortega, saya nantikan. Diogo Lopez ini kalau kata editor kita nih si Dimas, yang dia bilang baru bikin mie bentar udah menang. Nah itu Diogo Lopez tuh, Dim, lu harus nonton tuh Diogo Lopez tuh. Jadi serunya soalnya lawan sama-sama submission artist kan. Iya, jadi menurut gue ini jauh lebih menarik daripada Jamal Hill. Kalau gue sama Chandler McGregor, gue lebih suka Poatan sama Yuri Prohaska lah. Kalau gue nggak tahu ya kalau kalian berdua ya. Tapi kan udah ada itu tuh, udah termasuk dalam the most intense stare down kan. Ini Pereira dibikin part 2 aja. Part 2, iya. Dan ini manusia suku-suku tribal itu ya. Iya. Dan ini title defense kelima berarti ya jatuhnya ya. Pereira ya. Udah kelima ya untuk gelarnya dia. Mungkin ya kalau gua pribadi, kalau Pereira udah menang di sini juga mengukuhkan udah title defense-nya cukup banyak, 5, dan udah 5 kayaknya do ya. Iya. Nah, kalau kata gua, kalau dia menang udah bisa ini dong. Layak double champ. Geser John Jones pun dia layak. Kan sekarang ranking 1 pound for pound Islam
2 John Jones, 3 Leon Edwards. Oke. Kalau Pereira menang bisa tuh ranking 3 atau ranking 2 geser John Jones. Oh bisa tuh ya. Gue tuh lama-lama tuh dari yang awalnya gue suka banget sama John Jones tuh gue kayak sekarang Iya jadi cringe banget ya di Twitter ya. Insecure banget. kayak insecure gitu. dia itu dia terakhir kali itu kan ngepost soal omongannya Donald Trump yang bilang Iya. I believe that Khabib is the GOAT and the next close to John Jones. Terus diulang lagi. Mana dia nggak download videonya dulu lagi pakai screen recording, soalnya di sampingnya masih ada love share ini. Oh iya benar. Jelek banget. Iya. Sedih dulu kayak. Come on, John Jones, be active again. Kayak let's go man. We're waiting. Kayak come on John Jones. Iya, jangan aktif lagi dong. Jangan cuma latihan doang sama party digerebek BNN. Dikira sama disamperin Yusada mau dibeceng ini orang Yusada yang enggak jelas banget. Iya, udah datang buktikan lah gitu. Karena kan tadi beberapa juga ngebahas soal Aspinal kan tadi ada komen tuh pas kita live reaction. Bang, tolong bahas Aspinal. Makanya nanti di episode selanjutnya kita bahas tuh soal Aspinal. Aspinal kan mau bertanding juga. Kayaknya udah bahas kita Aspinal Lawan ya. Curtis Blades. Iya, perebutan interim. Iya, belum bahas sih, belum detail sih. Iya, soalnya Curtis Blades kan terakhir menang yang kita lihat dia si lawan orang Brazil itu. Almeida kan undefeated. Iya. Megang gitu pas lagi ngunci. Nah, itu juga pelajaran juga tuh sebenarnya di situ ada ilmu juga tuh pas ngunci. Kan kelihatan tuh karena udah fokusnya. Lah kan si Blades-nya kan terbuka lebar untuk dia nampol ke bawah. Bener. Nampol langsung tidur sekali. Apalagi heavyweight kan tangannya bukan tangan Federer ini. Tangan-tangan heavyweight sekali gini kan bener-bener yang berasa begitu gitu. Tangan heavyweight kan paling gila gitu. Tangan heavyweight sebadan gue. Tangannya segede anak 5 tahun. Iya, maksudnya kan Blades kan udah mau di take down gitu tapi kan kepalanya di sini. Kan tinggal diginiin doang sama Blades kena beneran kasung KO kan langsung pingsan gitu. Jadi nanti kita bahas Aspinal juga ke depannya next episode karena next episode paling dekat sama 303 ya. Ini episode dedikasi buat JK Saragi dan ibu-ibu demonstrasi doang. Sebenarnya kita di episode ini. Ya, udahlah, thank you buat yang udah nonton episode kali ini. Silakan komen aja di bawah, nanti kita bacain di next episode. Komen dari episode ini ya. Yes. Kalian kira-kira mau bahas apa aja, tapi yang kalau nggak salah harus yang berhubungan sama 303 aja. Atau 304 paling dekat lah Leon Edwards, tapi itu kan masih nanti. Kita paling dekat 303. Jadi komen aja di bawah. Dan kalau misalkan dari gue juga ini meminta dari views yang terakhir itu mengenai Ajeng. Kita masih bingung nih. Ada beberapa yang nge-DM minta Ajeng balik, tapi ada beberapa juga yang minta kalau ada perempuan yang baru. Jadi silakan aja siapa kira-kira bintang tamu yang kita bakal undang. Ntar kita bakal undang. Ntar bakal Sardo duduk di sini bersama bintang tamu tersebut. Iya, artis nggak ada yang suka UFC ya? Artis cewek ya? Apa ada ya? Yang ngerti nonton? Bintang Emon. Itu kan artis kan gue Kan cewek. Kalau dari gue ini aja. Live reaction kita kemarin tulis-tulisin masukan-masukan dari kalian kayak gimana pengennya live reactionnya bagus gambarnya. Iya, ditemeninnya kayak gimana. Gambarnya patah-patah ya. Awal-awal kan makanya di restream sama yang nggak usah pakai OBS lagi. Harus pakai apa? Oh kalau gua sih Streamlabs. Nah, itu nanti kita OBS coba download. wajar Bang, orang baru stream. OBS tuh bisa, tapi kalau enggak maksudnya OBS bagus tapi gua kesannya kayak ntar ada yang kayak at OBS holic gitu apa sih gitu lagi. Iya jangan gitu. Gua jarang pakai OBS jadi gua nggak tahu gitu. Iya jadi nanti kita cobalah cari yang terbaik. Saran juga sekalian nanti kita bacain. Kayaknya nanti next episode kita akan lebih banyak bacain ini kolom komentar di tayangan ini ya karena itu requestan dari kalian juga. So thank you udah nonton episode kali ini karena Sardo mau OBS dulu. Orang baru seks. Sama siapa Dok sekarang Dok? Sama siapa Dok?